Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh peserta Urologi Resident Saturday Lecture Series atau UroShare. Selamat bergabung kembali di dalam series ini. Pada kesempatan kali ini, saya Fandi bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalani acara hari ini. Jadi perlu saya ingatkan sebelum acara dimulai agar menjadi perhatian untuk seluruh peserta yang hadir hari ini selama acara berlangsung untuk mematikan tombol suara dan kamera. Untuk Urosure edisi kali ini terdapat dua pembicara kita, yakni Dr. Jeftah Lumban Tobing, spesialis ortopedi, dan Prof. Dr. Ponco Birowo, spesialis urologi PhD. Untuk materi pertama pada kegiatan Urosure kali ini akan dibawakan oleh Dr. Jeftah Lumban Tobing, spesialis ortopedi. Izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber pertama, yakni Dr. Jeftah. Dr. Jeftah saat ini bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Beliau juga bertugas di Divisi Ortopedi Rumah Sakit Siloam Hospital Lipo Village sejak tahun 2019 hingga saat ini. Dr. Jeftah juga bekerja sebagai part-time work tutorial statistik atau biostatistic tutor di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, Jakarta sejak Juli 2012 hingga November 2012. Beliau juga aktif dan memperoleh beberapa penghargaan saat menjalani pendidikan PPDS, yakni peringkat 3 dalam final poster presentation tahun 2019 dalam acara 67th Continuing Orthopedic Education, kemudian peringkat 2 dalam free paper presentation di acara yang sama tahun 2017. Sebelumnya, beliau menyelesaikan pendidikan profesi kedokteran di Fakultas Kedokteran UI tahun 2010, kemudian menjalani pendidikan sarjana kedokteran dan mengikuti partnership di Monash University Melbourne pada tahun 2008 hingga 2009. Kemudian beliau melanjutkan program PPDS dari tahun 2014 hingga 2019 di Departemen Ortopedi dan Traumatologi FKUI. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Dr. Jeftah, dipersilakan, Dok. Selamat pagi, terima kasih Dr. Fandi ya dari panggilannya ya, dan teman-teman residen urologi. Saya panggil teman-teman aja ya biar lebih santai. Izinkan saya untuk share screen dan kita akan mulai untuk sesi pertama pada pagi hari ini. Ya, suatu topik yang ya cukup jarang lah menurut saya dibahas di kalangan kedokteran, sehingga pada saat waktu panitia Urosure mengontak saya, jadi saya bersyukur sekali bahwa ada Civitas Akademika terutama di level residen ya yang mau membahas tentang finansial gitu. Kenapa itu penting nanti kita akan bahas, dan saya izin untuk ada sedikit polling juga nanti yang akan dibagikan oleh panitia, tapi belum sekarang, nanti saya akan kasih cue. Ya, lagi-lagi saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih untuk panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, dan juga para peserta tentunya, teman-teman residen yang saya tahu tugasnya banyak, mungkin ada yang lagi habis jaga dan lain sebagainya, tapi mau meluangkan waktu untuk mendengarkan topik pada pagi hari ini. Jadi topik yang diminta untuk panitia untuk saya bawakan adalah healthy finance during residency. Jadi gimana caranya sih supaya kita bisa mempunyai pola pikir tentang uang, tentang manajemen keuangan yang sehat ya pada saat masa residensi. Dan tapi sebelum mulai saya mau kasih wanti-wanti dulu nih, disclaimer bahwa saya adalah klinisi. Seperti teman-teman sejawat sekalian yang sedang belajar untuk jadi klinisi nanti urologi ya, spesialis urologi, saya juga spesial ortopedi. Jadi secara formal saya tidak akan pernah bisa nyuruh-nyuruh gitu ya, atau kasih instruksi kepada teman-teman sejawat sekalian, oh duit tuh harusnya begini ngaturnya. Enggak. Tapi yang saya miliki adalah first hand experience. Saya mengalami, saya pernah jadi dokter umum, saya pernah jadi dokter internship, saya pernah jadi residen, dan saya pernah jadi seorang spesialis yang baru lulus, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa saya harus mengatur keuangan saya sendiri. Nah itu yang menurut saya nggak terlalu banyak dibahas lagi-lagi di Civitas Akademika. Ya kita hanya dipersiapkan untuk jadi seorang spesialis yang baik, tapi pada saat untuk ngatur keuangan ya sendiri-sendiri lah ya. Atau bahasa kasarnya lulu gue nanti masalah kalau udah lulus dan ngatur uang gitu. Dan itu yang mau saya share, jangan sampai teman-teman sejawat itu menghadapi kesulitan yang saya hadapi
pada saat saya baru lulus sebagai seorang spesialis dulu ya. Jadi jangan lupa bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi informasi ini untuk nice to know aja, untuk for fun aja sebelum nanti masuk ke topik medis yang akan dibawakan oleh Prof. Ponco. Nah, ini adalah overview atau ulasan dari apa yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Yang pertama, duitnya kita hidup sebagai residen pakai duit siapa sih? Ya. Kemudian, emangnya kenapa? Pitfallnya apa sih kalau misalnya uangnya dari A, uangnya dari B gitu ya. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai piramida perencanaan keuangan. Kemudian kita akan masuk ke siklus finansial, siklus hidup finansial seseorang. Kelima, kita akan bahas mendalam mengenai budgeting. Dan terakhir, saya akan bahas mengenai hal-hal apa sih yang harus kita tackle di awal, baik segera setelah lulus ataupun bahkan selagi semasa residen. Nah, sekarang mungkin bisa di launch pollingnya sekarang ya dari panitia. Sebenarnya kita hidup sebagai residen itu dari uang siapa? Biasanya hanya ada 3 opsi ya. Yang pertama dari orang tua atau wali, terserah mau saudara, sepupu, tante, om, sama aja orang tua atau wali. Yang kedua adalah beasiswa, ya beasiswa resmi atau dari swasta atau dari manapun ya silakan, atau independen ya berdiri di atas kaki sendiri. Nah, saya lagi lihat pollingnya mayoritas 79% dari orang tua atau wali. Yang beasiswa kebetulan belum ada sama sekali, dan kemudian yang berdikari atau mandiri itu sekarang sekitar 80-20 lah ya. Dan yang dari orang tua 78%, beasiswa 5%. Oke, kurang lebih ada gambaran ya. Ya, teman-teman sejawat sekalian bisa lihat nih, porsi paling banyaknya memang disupport ya, baik parsial maupun full dari orang tua nggak masalah. Tapi yang jelas kita bisa lihat bahwa 65% dari orang tua atau wali, 17% dari beasiswa, dan 17% dari berdikari. Terima kasih untuk partisipasinya dalam polling sederhana ini. Ya, ini masih masuk lagi. Saya kira udah bisa di-share results-nya ya. Ini bisa dilihat teman-teman sekalian. Saya lanjutkan lagi. Jadi memang biasanya hanya ada satu dari 3 itu gitu ya. Boleh di-stop pollingnya dari panitia sekalian. Nah, sekarang kita mau bicara mengenai, emangnya kenapa sih dok kita mesti bahas dari masa residen ini kita hidup pakai uang siapa? Kenapa? Karena ada pitfallnya. Beberapa pitfallnya saya akan bahas. Yang pertama, kita bahas dulu karena mayoritas dari uang orang tua ya atau wali. Saya akan bahas beberapa pitfallnya. Yang pertama, tidak melakukan budgeting atau penganggaran sama sekali. Ya, yang paling atas. Jadi, ya bukan duit saya sih gitu ya. Kita udah terbiasa mungkin dari yang golongannya menengah ke atas, yang kadang-kadang banyakkan orang tuanya dokter juga misalnya, yang udah paham gitu ya. Mereka udah mengerti bahwa ya udahlah, anak ini jadi residen belum punya uang, nanti setelah jadi spesialis lah baru punya uang. Nah, tapi em, di satu sisi itu bagus ya, artinya kekuatan finansial seseorang itu kuat, suatu keluarga itu kuat. Tapi kelemahannya adalah em, manja ya. Jadi kita ya udahlah, bukan duit kita, nggak usah dianggarin gitu loh. Jadi kita nggak pernah punya spreadsheet atau file Excel beneran untuk menghitung, uang bulan ini dari orang tua atau wali dikasih sekian, saya harus bagi sekian untuk apa, sekian untuk apa. Saya kira jarang yang melakukan hal ini, apalagi di tengah kesibukan sebagai residen. Itu yang pertama. Kedua, nggak ada yang ditabung sama sekali. Nah, ini suatu hal yang personal yang saya alami langsung, saya alami sendiri karena saya juga dulu dari support orang tua, karena kebenaran orang tua saya juga dokter. Jadi mereka mengerti bahwa ya udahlah, ini anak emang nggak punya duit sebagai residen. Akibatnya saya nggak save apa-apa, saya nggak nabung apa-apa. Masuk 100, keluar 100 gitu ya. Untungnya sih saya nggak banyak ngutang gitu ya. Karena kalau misalnya ada masalah dengan utang, bisa masuk 100, keluarnya 120, lebih parah lagi gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak bijak dengan kredit card dan lain sebagainya. Itu pitfall yang kedua, kalau misalnya dari duit orang tua. Yang ketiga, yang saya mau tekankan nih, karena tadi 60-70% itu uang dari orang tua atau wali. Jangan lupa, selagi kita hidup sebagai residen, kalau kita hidup dengan uang dari orang tua, itu adalah lifestyle orang tua. Sebagai contoh apa? Kalau misalnya gini, seorang residen urologi atau ortopedi lah bilang, dia bisa
keluar iPhone 13 baru dan kemudian dia beli, ya, karena HP yang lama baru umurnya 2 tahun tapi udah mulai lambat dan lain sebagainya. Jangan lupa, itu lifestyle orang tua, ya. Kita mampu beli itu karena lifestyle orang tua. Jangan pernah jadikan lifestyle orang tua suatu standar untuk nanti hidup sebagai seorang spesialis. Karena beda jauh dengan uang yang nanti kita miliki pada saat lulus nih, 1 tahun pertama saya ngalamin langsung. Apakah bisa beli HP flagship? Nggak bisa teman-teman sekalian. Bisa sih, cuma ya yang lainnya jadi terbengkalai gitu ya. Jadi yang poin ketiga ini menurut saya penting banget. Jangan sampai lupa bahwa pada saat kita hidup dengan uang dari orang tua, lifestyle yang kita miliki adalah lifestyle orang tua, bukan lifestyle kita nanti sebagai dokter spesialis. Oke, itu 3 pitfall untuk yang duit dari orang tua. Yang kedua, untuk yang pakai beasiswa ya. Sama yang pertama, nggak dibudgeting, nggak dilakukan penganggaran ya. Terlebih lagi biasanya kalau saya dengar dari cerita teman-teman, karena ditransfernya tuh nggak rutin gitu loh, nggak selalu tanggal sekian. Kadang-kadang 3 bulan baru dirapel, 6 bulan baru dirapel, 9 bulan, atau bahkan ada yang akhirnya nggak turun-turun. Ya. Ini suatu kenyataan yang pahit, cuma benar-benar terjadi gitu loh. Teman saya sependidikan ortopedi, 5 tahun kami pendidikan, 2,5 tahun turun uangnya, 2,5 tahun nggak turun sama sekali. Kita nggak akan bahas ke situ ya, kemana duitnya dan lain sebagainya, nggak usah dibahas. Tapi kalau misalnya kita nggak melakukan penganggaran, suatu hari kita akan kesulitan gitu ya. Kalau misalnya uang hidup kita adalah dari beasiswa, baik SPP-nya maupun stipendnya ya, uang biaya hidupnya. Yang kedua juga sama, nggak ditabung sama sekali dari semua yang masuk. Untuk stipendnya terutama, kalau untuk SPP mah nggak bisa diapa-apain ya, harus dibayarkan. Cuma untuk biaya hidup, kalau bisa sih tetap ada yang ditabung. Nanti kita akan bahas strateginya. Yang terakhir, secara akademis performanya nggak bagus. Jangan pernah lupa bahwa kita kalau dibiayain suatu instansi ya, beasiswa, kita punya tanggung jawab untuk perform secara akademis. Ya kalau misalnya nilainya jelek, ngulang semester, hati-hati. Suatu saat takutnya di stop gitu loh beasiswa tersebut. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang ketiga, yang untuk yang berdikari, pitfallnya apa? Sama, nggak melakukan budgeting. Jadi jangan salah, yang udah punya duit sendiri, apakah sudah pasti melakukan penganggaran dengan baik? Nggak juga gitu ya. Bahkan nanti udah jadi spesialis, banyak banget ya yang udah 10 sekian tahun praktek tapi nggak pernah melakukan penganggaran, tuh banyak banget. Ya, apa yang masih ada di tabungan yaitu jumlah yang saya masih bisa belanjakan gitu. Padahal financial management dan planning itu nggak seperti itu. Yang kedua, lifestyle expenses. Jadi yang udah punya duit sendiri, pitfallnya adalah merasa bahwa oke, spesialis nih, guru-guru saya nih, konsulen-konsulen saya hidupnya demikian. Ya. Saya nggak usah ngomong gimana, udah tau lah bahwa oh kira-kira lifestyle demikian. Berarti saya nih udah punya duit sini, saya juga mau demikian gitu loh. Saya juga mau pakai misalnya tas branded, sepatu branded, um, pokoknya setiap hari ngopi di gerai kopi yang instagramable gitu ya, punya HP flagship dan lain sebagainya. Jangan lupa gitu ya bahwa posisinya mungkin nggak sama nih gitu. Jadi jangan sampai kita mencoba untuk mengadaptasi gaya hidupnya konsulen yang udah sekian puluh tahun praktek, kemudian kita mau praktekkan hanya karena kita udah punya duit sendiri. Hati-hati di situ. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah fokusnya jadi nggak fokus gitu loh di dalam pendidikan. Kenapa? Karena saya punya bisnis, karena saya punya klinik, misalnya saya punya waralaba atau franchise yang harus saya urus. Duitnya lebih banyak di situ sih dibanding saya jadi residen. Ya saya mendingan urus itu gitu ya. Ya, dan ini sering kali terjadi. Akhirnya pendidikannya jadi nggak fokus, jadi lama dan lain sebagainya. Bahkan jadi nggak lulus kadang-kadang. Oke, jadi itu adalah pitfallsnya. Dan sekarang saya mau ajak teman-teman sejawat untuk berpikir secara sistematis ya. Sebenarnya perencanaan keuangan itu sangat bisa dipikirkan secara sistematis melalui skema piramida perencanaan keuangan yang dipakai untuk semua orang, mau dokter kayak, mau lawyer kayak, mau profesi apapun, semuanya biasanya perencanaan keuangan akan mengikuti piramida ini. Dan ini sistemnya hierarkis. Kenapa saya kasih contoh ini? Karena teman-teman di urologi pasti sudah paham
bahwa misalnya kita ya di bedah itu sangat hierarkis berpikirnya gitu ya. Oh iya, junior harus datang duluan dan lain sebagainya. Ini jadi mudah untuk buat kita berpikir bahwa financial planning itu kalau yang bawah belum terpenuhi, kita nggak boleh naik ke atas. Ya. Seperti hierarki yang selalu digadang-gadangkan di pendidikan spesialis misalnya ya. Jadi sebelum yang bawah uh, tercover, kita nggak boleh naik ke atas. Dan itu semua dimulai dengan cash flow management. Ini adalah dasar dari piramida perencanaan keuangan. Dan lagi-lagi di paling bawah sebelah kiri teman-teman sejawat bisa lihat bahwa kuncinya utamanya adalah budgeting atau penganggaran. Nah, kembali lagi tadi saya bilang bahwa banyak banget spesialis yang udah lulus sekian belas tahun nggak pernah melakukan penganggaran sama sekali. Artinya secara hierarkis piramida perencanaan keuangan ini udah dilanggar. Sehingga mungkin base-nya atau fondasinya nggak ada gitu loh untuk kedepannya. Kemudian di atas daripada budgeting adalah dana darurat. Ya. Banyak spesialis saya tahu yang ternyata baru sadar bahwa harus perlu punya dana darurat. Oke, kemudian naik lagi kalau dua hal itu udah tercover, kita butuh manajemen risiko atau risk management. Dalam bentuk apa? Yang pertama adalah asuransi. Asuransi apa aja yang dibutuhkan nanti saya akan bahas. Kemudian eliminasi utang secepat mungkin. Ya, terutama utang-utang konsumtif jangan sampai ya. Kalau misalnya utang yang paling masih boleh tuh menurut saya hanya utang KPR rumah pertama ya. Kalau udah cicil mobil dan lain sebagainya itu udah konsumtif. Kemudian naik lagi baru kita masuk ke investasi. Investasi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yang terutama untuk dana pensiun. Nah, dalam hal ini sebenarnya di kotak segitiga bagian dari piramida ketiga dan keempat ini untuk dokter spesialis menurut saya harus dilakukan barengan karena nanti kita akan bahas siklus hidup finansial seorang dokter spesialis ya. Dia beda sama orang-orang yang berkarir di luar sana. Jadi kita harus merencanakan dua kotak yang di tengah ini bersamaan, nggak bisa satu-satu. Baru terakhir warisan, tax planning ini saya nggak akan bahas karena sangat-sangat teknis. Jadi inilah hierarki piramida perencanaan keuangan yang bisa diaplikasikan ke apapun yang kita profesi apapun yang sedang kita lakukan. Nah, ini siklus hidup yang tadi saya bilang bahwa semua orang akan melalui siklus hidup finansial seperti demikian, bahwa pada saat kita lahir sampai kita lulus sebagai misalnya sarjana atau sebagai seorang spesialis, itu kita lagi di usia non produktif. Kita hanya ngabisin uang, kita nggak bisa memproduksi uang sama sekali. Sampai suatu saat kita masuk ke usia produktif di mana kita bisa kerja, kita bisa punya gaji, kita bisa planning kehidupan kita. Tapi nanti suatu saat, pada saat kita sudah tidak produktif lagi, kembali lagi ke masa usia non produktif. Pada saat kita tua, udah nggak bisa praktek, udah nggak bisa kerja, kita akan konsumsi uang lagi. Nah, rentang usianya nih teman-teman, saya ambil contoh dari diri saya sendiri aja. Karena menurut saya sekolah lumayan cepet ya, 2 tahun setelah uh, lulus ya, internship. 1 tahun, kemudian 1 tahun kerja, setelah itu saya masuk spesialis. Dan saya lulus di usia 33 tahun sebagai seorang spesialis ortopedi. Artinya dari 0 sampai 33 tahun saya non produktif. Ya, saya nggak punya gaji apa-apa ya, cuma pernah punya part time job sebentar, duitnya habis, BHD internship sebentar, duitnya habis. Saya mulai usia produktif 33. Bilanglah harapan pensiun di usia 65 tahun. Artinya saya hanya punya 32 tahun untuk usia produktif saya. Saya bisa cari uang hanya 32 tahun. Dan panah yang ke kiri, jangan lupa kita biasanya berkeluarga, kita punya anak. Sehingga anak kita masuk di usia non produktif. Sehingga uang dari 32 tahun tadi harus saya luangkan panah kiri ke anak-anak saya. Dan di saat yang sama, 32 tahun yang sama, saya harus mempersiapkan dana pensiun saya nanti. Karena suatu saat saya akan masuk usia non produktif. Belum lagi teman-teman, kalau misalnya kita sandwich generation, orang tua kita udah terlanjur masuk ke usia non produktif dan mereka nggak punya skema dana pensiun yang memadai. Ini panah ke kanannya jadi ada dua, teman-teman sejawat sekalian. Jadi uang yang terbatas waktunya, masa produktif kita yang sangat terbatas, bisa kalau kita nggak atur dengan baik, bisa habis untuk membiayai kebutuhan generasi di bawah kita dan generasi di atas kita.
Nah, saya udah berkali-kali ngasih gambar siklus hidup finansial ini, dan ini yang membuka mata saya juga dulu di awal ya, bahwa kita tuh punya limited time loh. Jangan kira nanti pada saat usia 70 kita masih bisa praktek 3 tempat, masih bisa operasi dari pagi sampai malam. Itu nonsense lah, gitu ya. Itu nonsense. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa we have a limited time frame untuk punya duit. So make sure jangan sampai ini dibuang untuk hal-hal konsumtif yang nggak penting. Dan biasanya baru kita lihat siklus ini, baru kita bisa berpikir bahwa oh iya ya, bijak nggak ya saya beli iPhone flagship gitu misalnya, atau ganti laptop setiap 3 tahun sekali dan lain sebagainya. Oke, jadi semuanya teman-teman kalau udah tahu siklus hidup finansial itu, kita punya masa produktif yang terbatas, semua harus dimulai dengan penganggaran. Semua harus dimulai dengan budgeting. Ya seperti tadi kita lihat piramidanya, fondasi paling bawahnya adalah budgeting. Gimana sih melakukan budgeting? Ada satu kutipan dari Dr. Jim Daly ya, pendiri blognya White Coat Investor. Dia bilang gini, if you don't have a budget, you have no business managing your own money. Kalau lu nggak punya penganggaran, nggak usah lurus kalian duit lu. Kasih aja ke orang atau financial advisor lain biar dia yang ngurus gitu. Karena berarti kita nggak serius mengurus tanggung jawab yang udah dipercayakan ke kita. Dan penganggaran ini adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap bulan. Oke, setiap bulan. Bedakan antara needs, kebutuhan yang mana, wants atau keinginan yang mana. Berapa persen yang mau saya alokasikan untuk savings, terutama untuk investasi jangka panjang untuk dana pensiun saya tadi, usia non produktif saya nantinya. Nah, ini semua dimulai dengan mencatat pengeluaran. Ya, pencatatan pengeluaran itu segala macam lah ya. Untuk yang berdikari, saya kira mungkin udah melakukan pencatatan pengeluaran duluan. Listrik, air, bensin, baju, internet, gaji, asisten rumah tangga, babysitter, dan lain sebagainya. Nah, saya mau tantang nih ya teman-teman sejawat residen urologi semua. Coba deh, mulai bulan ini ke 3 bulan ke depan, catat pengeluaran. Kenapa? Karena biasanya kalau nggak 3 bulan nggak konsisten. Biasanya cuma bulan pertama, bulan kedua udah mulai kendor, bulan ketiga udah nggak dilakukan. Tapi kalau misalnya kita bisa melakukan untuk 3 bulan berturut-turut, maka kita akan tahu dengan jelas. Biasanya saya akan catat di Excel, kemudian saya tandain mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kebutuhan misalnya kasih warna biru, keinginan misalnya kasih warna kuning, terserah. Tapi dengan demikian kita bisa jadi tahu gitu loh bahwa ternyata pengeluaran keinginan saya kebanyakan nih selama 3 bulan ini. Beli kemeja Uniqlo, beli baju golf, beli sepatu bola, dan lain sebagainya. Ternyata banyak bocor halusnya gitu ya. Kalau bahasanya financial planner tuh itu bocor halus. Pengeluaran untuk keinginan yang sebenarnya nggak dibeli pun nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang kita dapatkan dari pencatatan pengeluaran adalah kita dapat clear distinction, perbedaan jelas bahwa ternyata untuk hidup saya butuhnya cuma sekian. Itu angka yang pasti, X juta. Untuk keinginan, sebenarnya saya keluar terlalu banyak di A, B, C, dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan sampai ada uang yang keluarnya tuh bocor alus kayak ban gitu ya. Tiba-tiba kempes aja. Gitu. Nah, setelah kita tahu angka itu X jutanya berapa yang kita butuhkan untuk hidup setiap bulan, baru kita bisa lakukan penganggaran. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah pencatatan pengeluaran dulu. Nah, kemudian untuk penganggaran banyaklah rumusnya ya. Ini hanya satu contoh aja, bukan artinya semua orang harus mengikuti ini. Ada yang pakai 50-30-20 rule ya. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, untuk jajannya, 20% yang ditabung. Ada yang pakai kalau udah punya cicilan pakai 4-3-2-1 rule saya bilangnya. 40% untuk kebutuhan, 30% untuk cicilan, biasanya paling utama KPR ya. Kemudian 20% untuk tabungan, 10% untuk keinginan. Dan biasanya banyak yang protes, "Dok, masa duit saya cuma 1/10 yang bisa saya pakai untuk jajan, untuk keinginan?" Ya iyalah, lu lagi punya cicilan KPR, bos gitu. Ya, jadi kalau misalnya udah punya cicilan, lain cerita, kita jadi lebih nggak bisa jajan gitu loh. Lebih nggak punya uang untuk online shopping dan lain sebagainya untuk keinginan. Ini adalah 2 contoh budgeting formula yang paling sederhana yang mau saya share ke teman-teman sekalian. Jadi kita harus setiap orang harus punya budgeting spreadsheet seperti ini di Excel maupun aplikasi lainnya. Ini contoh aja, angkanya saya taruh asal
Tapi jelas gitu loh bahwa untuk kebutuhan 50% untuk apa aja, untuk tabungannya 20% investasi masukin kemana aja, kemudian untuk keinginannya apa aja. Nah ini satu share sedikit aja bahwa teman baik saya dari SMA, bukan dokter ya, beliau baru mempraktekkan budgeting ini dan baru sadar ternyata selama ini setiap bulan uangnya 75% keluar untuk cicilan A, cicilan B, kebutuhan dan lain sebagainya. Jadi kemampuan savings untuk dana pensiunnya ya udah udah jauh banget gitu loh. Dan ini udah kita track kan, mungkin karena dia bukan dokter, mungkin dia udah punya gaji dari 10 tahun lalu gitu ya dibanding kita yang spesialis. Jadi jangan salah, semua orang biasanya masuk ke dalam pitfall, nggak perlulah saya budgeting, apalagi kita anak IPA kan kebanyakan dokter, nggak belajar lagi saya tuh akuntansi, tata buku, nggak perlulah, yang penting duit gajinya banyak gitu kan dibilang. Padahal sebenarnya nggak. Kalau misalnya kita nggak menyadari ini, kita akan jatuh suatu saat. We will pay for it later gitu. Nah, kenapa dari tadi saya bilang 20%, 20%, 20%? Karena yang namanya 20% dari income setiap bulan ditabung itu wajib hukumnya, teman-teman sekalian, di dalam kita merencanakan keuangan yang sehat. Nah, 20% itu masuk kemana? Yang pertama adalah ke dana darurat ya, atau emergency fund. Where do the first 20% go? Pada saat kita punya lulus sebagai spesialis, kita punya gaji, atau misalnya sekarang boleh dipraktekkan lah, misalnya tadi yang uang dari orang tua, uang dari beasiswa, uang dari uang sendiri, bisnis sendiri. 20% dari uang tersebut tiap bulan, kalau kita belum punya dana darurat, masuklah dulu tabung itu sebagai dana darurat. Ngukurnya adalah 6 kali kebutuhan bulanan. Nah, banyak orang nggak tahu nilai dana darurat yang harus dia miliki berapa. Kembali lagi karena dia nggak pernah melakukan pencatatan pengeluaran. Sehingga dia nggak tahu angka kebutuhan rutin bulanan yang harus keluar tuh yang dia butuhkan berapa. Nah, makanya kita hanya bisa menghitung dana darurat kalau kita tahu tiap bulan tuh ternyata saya butuhnya X juta. Kalau ada X juta saya udah hidup. Nggak apa-apa saya nggak jajan kopi, nggak jajan baju, nggak masalah. Tapi ada X juta saya bisa hidup. Nah, itu dikalikan 6, ketemulah angka dana darurat yang kita butuhkan. Ya. Jadi 20% pertama kita masukkan ke dana darurat. Oke, sebagai bantalan kalau misalnya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Mobil mogok, motor mesti benerin aki lah apa segala macam. Ada anggota keluarga yang sakit, perlu masuk rumah sakit tapi nggak punya asuransi dan lain sebagainya. Simpanlah dalam bentuk kelas aset yang liquid atau mudah dikonversi jadi uang tunai. Sebagai contoh ekstrimnya gini, kalau misalnya dana daruratnya dalam bentuk rumah, kontrakan atau tanah, itu nggak gampang diubah jadi uang tunai. Kita harus cari penjual dulu, kita harus cari pembeli dan lain sebagainya. Jadi simpen aja di yang gampang, rekening tabungan atau reksadana pasar uang biasanya, atau deposito masih boleh lah yang jangka-jangka pendek. Nah kemudian setelah dana darurat itu terkumpul, dan nggak gampang sebenarnya, dana darurat itu bisa 1 sampai 2 tahun setelah kita lulus baru terkumpul, baru 20% itu masuk ke asuransi ya, untuk memprotek terhadap risiko-risiko sakit, kecelakaan, cacat, kematian, kematian yang bukan karena usia ya, maksudnya kematian yang mendadak gitu ya, dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, sama asuransi profesi atau liability insurance. 3 asuransi inilah yang menurut saya pribadi wajib dimiliki oleh setiap dokter. Asuransi jiwa, terutama untuk pencarian nafkah utama, asuransi kesehatan, dan yang ketiga adalah asuransi profesi, asuransi yang mengcover tuntutan yang berhubungan dengan profesi. Baru sesudah kita melakukan budgeting, kita punya dana darurat, kita punya asuransi, baru kita boleh atau layak untuk berinvestasi. Nah seringkali kan kita dari mahasiswa ya, saya kebetulan staf pengajar, dari mahasiswa di brainwash semua dari social media, pokoknya investasi, investasi, investasi. Jadi lengkap gitu loh, langkah-langkah bawahnya belum dilakukan, hierarki piramida itu nggak diturutin, tiba-tiba loncat langsung mau investasi. Nggak bisa. Nah kenapa sih nggak bisa dok gitu? Kenapa piramidanya bentuknya seperti ini? Kenapa nggak begini aja? Saya maunya langsung investasi lah di kripto, di NFT, di forex, um, dan lain sebagainya. Ngapain mikirin budgeting, dana darurat dan lain sebagainya? Ya.
Karena kalau misalnya kita langsung loncat ke investment, pada saat sesuatu terjadi kita nggak punya asuransi kesehatan, kita sakit, kita nggak punya asuransi profesi untuk tuntutan. Akibatnya apa? Pada saat kita butuh uang, kita nggak punya dana darurat juga. Yang kita lakukan adalah investasi tadi kita cairkan. Oke deh, jual deh tanah yang di sana. Deposito yang ini cairin dulu deh gitu loh. Akibatnya investasi itu nggak maju-maju. Sementara investasi jangka panjang yang benar itu interestnya atau bunganya tuh compounding, bergulung gitu loh. Jadi interestnya ditambahkan lagi ke pokok dana, interest berikutnya dari pokok dana tambah interest sebelumnya, itu menggulung. Setelah 10 tahun, interestnya jadi eksponensial. Sementara kalau kita cairin karena kita nggak punya dana darurat, ya kacau gitu loh. Ini nggak akan kemana-mana, investasinya bohong-bohongan. Tiba-tiba suatu saat harus dicairin lagi untuk biayain A, biayain B, dan lain sebagainya. Makanya piramidanya harusnya bentuknya seperti ini. Supaya kalau ada yang terjadi apa-apa, investasi kita nggak terganggu. Ambil aja dari dana darurat. Ada yang sakit, pakai asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Oke, ya tadi 20% setelah kita punya dana darurat dan asuransi, setelah itu terpenuhi, baru kita 20%-nya gaspol ke investasi. Nah, kenapa sih savings rate atau rasio tabungan 20% ini saya kayak ngulang-ngulang terus gitu ya untuk menanamkan ke otak teman-teman sejawat sekalian. Lihat deh tabel yang dibikin oleh Mr. Money Mustache ya, blogger finance yang terkenal di Amerika sana. Dia bikin suatu tabel bahwa kalau misalnya seseorang dia cuma tabung 20% dari gaji dia, dan ini asumsinya investasi dia tiap tahun returnnya 7%-an per tahun. Kita lihat di tabel yang sebelah kanan, kolom sebelah kanan. Dia butuh kerja selama 37 tahun sebelum uang dana pensiunnya cukup. Nah, artinya kalau misalnya kayak saya nih, kita spesialis 33 tahun baru lulus. Kalau kita cuma save 20%, saya baru bisa pensiun di umur 70, teman-teman. Itu umur seharusnya seseorang pensiun gitu kan. Kelamaan. Sementara kalau misalnya kita bisa meningkatkan sampai 50% kotak merah yang di bawah, dari gaji saya yang masuk, 50% saya investasikan, saya cuma perlu 17 tahun. Bedanya jauh banget. Umur 50 saya udah bisa pensiun, nggak perlu praktek lagi. Kalaupun saya praktek, saya melakukannya karena saya senang dengan pekerjaan saya, bukan karena harus. Gitu ya. Jadi, rasio tabungan ini sangat amat penting. Jangan sampai di bawah 20%. Sorry. Dan hati-hati dengan inflasi gaya hidup. Saya udah mendekati akhir daripada presentasi saya. Kalau misalnya saya udah banyak eh, sedikit research ya untuk teman-teman spesialis yang baru lulus. Biasanya rata-rata spesialis itu dapat gajinya itu lebih dari 20 juta lah. Kita bisa bilang bahwa kalau udah bisa dapat 20 juta sebulannya itu udah bagus banget. Jadi pasti north of 20 million gitu. Nah, nanti seiring dengan pasien makin banyak, jadi subspesialis dan lain sebagainya, income kita akan naik. Nah, hati-hati dengan yang namanya inflasi gaya hidup. Jadi harusnya kalau misalnya ini suatu contoh yang saya gambarkan nih ya di Excel ini. Kalau misalnya saya sebagai lulusan spesialis baru gaji saya 30 juta, kemudian tabungan saya 6 juta, maka ke depannya harusnya pada saat gaji saya 40 juta, kebutuhan keinginan saya tetap dong. Yang baris warna merah itu harusnya tetap. Harusnya saving saya yang makin nambah. Begitu juga pada saat gaji 50, 60 dan 70. Jangan sampai kebutuhan yang naik. Karena pindah rumah lebih besar, kebutuhannya pasti jadi lebih besar, ya kan? Liburannya jadi terlalu lebih sering, misalnya 1 tahun 4 kali karena duitnya banyak. Akibatnya savings rate-nya jadi malah jadi savings rate-nya yang 20% terus gitu loh. Lifestyle-nya keburu ngejar gaya hidup orang-orang di sekitar kita. Dan panjang ceritanya kalau kita mau bahas dari segi sosial media dan lain sebagainya. Jangan lupa kutipan, we buy things we don't need with money we don't have to impress the people that we don't even like. Jadi jangan sampai terjebak di inflasi gaya hidup. Oke, itu aja yang mau saya bagikan. Mudah-mudahan menjadi pearls ya untuk teman-teman sejawat sekalian. Ini ada beberapa kontak dan website yang bisa diakses kalau mau baca-baca lagi. Saya kira saya kembalikan ke Dr. Fandi. Baik, terima kasih banyak Dokter Jesta atas presentasi yang sangat membuka tabir ya dok, untuk tema yang jarang dibahas sekali di
masa residensi ini. Dok, izin ini ada beberapa pertanyaan dok dari residen yang menurut saya menarik dok. Saya Boleh, bacakan untuk silakan pertanyaan ya. pertama ya dok. Jadi dari Seven dok, terkait financial lifestyle selama residen. Apakah konsep frugal living merupakan kegiatan yang tetap dijalankan selama residensi? Jadi frugal living itu minimalis mungkin dok. Mungkin karena pendapatannya apa kecil gitu ya, uangnya sedikit, jadi dia ya hidupnya betul-betul minimalis gitu. Apakah konsep itu bisa dipakai selama residen ya dok? Ya, oke, terima kasih. Jadi konsep frugal living ini kan mulai mulai banyak disuarakan ya belakangan ini setelah ada blog dan dokumenter The Minimalist lagi ya. Bahasa Indonesianya ugahari ya. Jarang kan dengar orang frugal living tuh ugahari. Jadi bukan hidup pelit, cuma hidup dengan seminimal mungkin gitu loh. Jangan sampai keluar duit yang nggak perlu. Dan menurut saya untuk residen tuh nggak ada pilihan, Dokter Fandi. The only way is frugal living. Nah, karena kita nggak punya income, ya kan? Bilanglah adalah yang setelah semester 7 baru dapat dari stase luar misalnya, atau misalnya kita tahu dari teman-teman sejawat kita yang studi lain ada yang gantiin praktek konsulennya misalnya gitu ya. Terlepas dari harusnya itu dilakukan atau enggak kita nggak bahas, cuma income itu nggak jelas gitu loh. Ya, jadi frugal living itu is not an option, itu sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap presiden. Kalau misalnya kita masuk 100 keluarnya 100, nanti pada saat kita punya duit sendiri yang kita akan lakukan adalah itu juga. Jadi saya setuju banget dari pertanyaannya. Kalau misalnya kita bisa hidup secara frugal atau ugahari tadi, ya, sebagai contoh apa? Daripada jajan, bawalah botol minum sendiri, bawalah bekal sendiri dari rumah lebih murah gitu ya. Atau misalnya makan di IGD lantai 5 misalnya, saya nggak tahu masih ada atau enggak. Ya memang harus begitu. Ya. "Oh, orang tua saya cukup kok." Oke, tapi jangan lupa itu lifestyle orang tua loh. Nanti lifestyle kamu sebagai spesialis belum tentu seperti itu. Jadi ya saya setuju ya Dokter Fandi bahwa itu satu-satunya cara jalan hidupnya gitu. Baik ya dokter. Terima kasih dok atas jawabannya. Karena memang no other choice ya dok kayaknya buat presiden dok. Kemudian selanjutnya dok, nah ini menarik juga dok. Kan seperti kita tahu dok, kalau residen itu beberapa ada yang punya hobi ya dok. Misal dia pengoleksi mainan gitu dok. Mainan apa action hero atau dia Action figure ya. pengoleksi Ya. sepatu jersey gitu. Jadi dia apa koleksi banyak hal. Nah, ini kalau misalkan dilihat dari sudut pandang, dilihat dari sudut pandang finance, baik nggak sih dok kalau punya hobi seperti itu? Maksudnya di satu sisi kan itu sepertinya bukan golongan, kalau tadi dokter kan membedakan need, want, sama saving ya dok. Ini kayaknya masuk lebih ke want ya dok. Nah, kalau punya hobi koleksi kayak gitu, apa itu bisa dihitung sebagai, oh dalihnya sih dihitungnya sebagai investasi gitu. Nanti mungkin 1 tahun setelah dia bosan, dia mungkin jual di marketplace mana, terus mungkin dia dapat uangnya kembali dan lain sebagainya. Itu menurut dokter gimana ya dok? Oke, ini pertanyaan bagus nih, menarik nih Dokter Fandi ya. Jadi collectibles ya. Dan sebenarnya action figure tuh generasi kita aja. Sebenarnya apakah generasi orang tua kita punya juga masalah seperti ini? Ada juga. Mereka dulu lukisan, barang-barang antik dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita sekarang jadi action figure, jadi misalnya NFT gitu ya. Nah, tapi yang kita harus pahami adalah pada saat kita membeli suatu collectibles sebagai hobi, kita harus paham yang pertama itu adalah bukan instrumen investasi, itu adalah aset spekulatif. Spekulatif itu maksudnya apa? Karena kita lagi berharap suatu hari orang akan membelinya dengan harga lebih mahal daripada waktu kita beli. Itu spekulasi, itu bukan sesuatu yang jelas produktif di masa depan gitu. Itu suatu spekulasi. Jadi itu harus dimengerti dulu. Yang kedua, tadi Dokter Fandi bilang bahwa ini adalah dalih. Dan saya setuju bahwa yang namanya collectibles, action figure, mainan, um, apa mobil-mobilan gitu ya, banyak saya tahu yang beli mahal, jam tangan misalnya untuk laki. Sentimental value-nya tuh terlalu tinggi menurut saya, Dr. Fandi. Saya suka tantang gini. Oke, misalnya seseorang yang punya koleksi Gundam misalnya gitu. Koleksi mainan Gundam misalnya 3 lemari lah misalnya gitu.
pada saat dia memiliki kesulitan keuangan, apakah hal itu yang pertama kali dia jual? Biasanya enggak. Biasanya enggak, itu terlalu sentimental gitu loh. Oh, ini saya beli di sini, ini bagus karena ini. Dia akan jual barang-barang dia yang lain dulu gitu loh. Jadi apakah itu bisa dilihat sebagai instrumen investasi? Menurut saya sih enggak sebagai instrumen investasi. Itu adalah suatu aset spekulatif gitu ya. Jadi silakan aja kalau mau, kalau punya duitnya gitu ya. Tapi pahamilah bahwa it's a speculative asset gitu. Dan seringkali kita um, mau punya banyak itu ujung-ujungnya untuk pamor juga. Ujung-ujungnya untuk tadi impress the people we don't like anyway gitu. Apakah saya bisa hidup tanpa koleksi jam tangan, tanpa koleksi Tamiya atau whatever it is? Bisa saya kira. Jadi ya itu lebih baik dipikirkan. Jadi sebelum itu dianggap sebagai instrumen investasi. Itu Dr. Fandi pendapat saya. Baik, menarik dok. Eh, Baik dok, izin membacakan yang lain ya dok. Untuk pertanyaan ini dari Nasyar dok. Jadi apabila dok, misal kita kebutuhan kita sudah terpenuhi, kemudian emergency fund-nya tidak ada lah, dana untuk kebutuhan emergency. Nah, untuk investasi dok, itu eh, bagaimana cara kita melakukan diversifikasi investasi kalau misalkan dana investasi bulanan ini jumlahnya juga nggak besar dok. Apakah instrumennya dibeda-bedakan setiap bulan atau dalam satu bulan itu tetap kita ambil beberapa instrumen tapi dalam nominalnya kecil-kecil saja gitu dok? Oke, ya terima kasih Dr. Fandi. Dan ini pertanyaannya cukup teknis ya. Jadi mungkin saya merasa bahwa yang nanya ini udah terjun ke dalam dunia investment sehingga udah tahu kelas aset dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa teman sejawat lain yang bahkan belum mulai sehingga nggak mudeng gitu loh. Ini apa sih maksudnya diversifikasi dan lain sebagainya. Nah, yang harus dipahami adalah pada saat kita berinvestasi, terutama paling contoh ya, paling gampang contoh, kita harus punya tujuan investasi. Dan yang paling utama adalah untuk dana pensiun. Ini paling panjang. Nah, kita harus punya yang namanya fixed asset allocation atau alokasi aset tetap. Setiap bulan dari 20% atau sekian puluh persen yang saya bisa save, saya bisa tabung, itu akan masuk rutin ke dalam alokasi aset itu. Misalnya, saya akan masukkan 70% di saham, 30% di obligasi ya atau bonds. Nah, kenapa saya ambil contoh dua ini? Karena itulah dua aset produktif. Aset yang produktif itu cuma ada stok sama bonds. Ya. Satu lagi paling aman ya kas atau setara kas, deposito, pasar uang dan lain sebagainya. Jadi tiga diklasifikasikan aset klasik itu adalah saham, obligasi, ketiga adalah kas atau pasar uang. Nah, paling sering untuk jangka panjang nggak ada gunanya kita taruh di kas atau setara kas. Kalah sama inflasi soalnya. Pasar uang tuh kalah sama inflasi. Jadi untuk jangka panjang misalnya, kalau misalnya saya sebagai seseorang yang punya alokasi aset tetapnya 70% saham, 30% obligasi, maka tiap bulan saya akan masuki ke situ terus. Jadi bukan artinya duitnya lagi sedikit, bulan ini masukin ke sini aja deh, bulan depan baru masukin ke situ. Nggak seperti itu gitu ya. Cara berinvestasi yang benar itu kita punya tujuan, kita punya aset alokasi tetap. Tiap bulan masuk ke situ. 70% masuk saham, 30% masuk obligasi. Setiap bulan lakukan itu. Kenapa? Supaya compounding. Ya. Ini seringkali dikenal dengan nama dollar cost averaging ya. Kalau misalnya teman-teman udah pelajarin mengenai investasi DCA. Jadi jangan sampai kita nggak punya alokasi aset tetap. Nah, persentasenya gimana cara ngitungnya? Panjang lah itu, kalau kita bahas bisa jadi satu topik webinar lagi gitu ya. Saya kira itu dulu, bahwa kita harus punya alokasi aset tetap setiap bulan. Baik dok. Jadi paling tidak udah ada yang bisa diinvestasikan gitu ya dok ya tiap bulan ya. Udah ada alokasinya gitu dok. Dok, mungkin ini ada yang bertanya pertanyaan agak pribadi mungkin ya dok. Dari Aska dok. Jadi berdasarkan pengalaman dokter dok, dokter setelah lulus menjadi spesialis ortopedi gitu dok, kemudian dapat gaji pertama. Nah itu apa baiknya di gaji itu kalau tadi saya merefer ke presentasinya dokter, kira-kira kan sekitar 20-an lah ya paling tidak kalau untuk spesialis. Itu baiknya digunakan untuk apa dulu ya dok? Maksud saya begini, kan presiden ini tekanannya dari mana-mana ya dok. Ada orang tua yang harus dibiayai mungkin, atau ada keluarga yang harus dibiayai, belum lagi kebutuhan harian, belum lagi tuntutan misalkan dia
harus punya rumah atau dia harus punya mobil apa. Nah, itu kalau berdasarkan pengalaman dokter dari pertama bekerja sampai setahun pertama itu penghasilannya di spend untuk apa ya, Dok? Oke, bagus nih. Saya senang banget nih pertanyaan yang seperti ini. Ini karena sangat aplikatif dan sangat relatable lah dengan kita. Jadi gini, untuk Dokter Aska ya, yang pertama kali harus kita lakukan tadi adalah penganggaran. Ya. Jangan pernah lengkapin ini karena tadi ini hierarkis, ini sesuatu yang harus dilakukan. Hanya sesudah kita melakukan penganggaran, kita baru baru jadi tahu bahwa saya bisa nggak ya mulai nyicil KPR misalnya. Karena biasanya tuntutan paling sulit sebagai seorang lulusan adalah laki-laki misalnya, gue harus provide rumah nih untuk keluarga gue. Belum lagi tekanan dari mertua, dari orang tua gitu loh. Udahlah cicil rumah aja mulai, kamu kan udah spesialis. Nggak apa-apa ambil 15 tahun. Yang penting nanti suatu hari jadi rumah kamu misalnya gitu ya. Nah kalau kita nyemplung di situ tanpa sadar sebenarnya uang yang bisa kita alokasikan untuk cicilan berapa, itu nggak enak banget hidup sebagai dokter spesialis teman-teman. Nggak enak banget. Bayangin bahwa tiap bulan nih gaji kita income-nya kan nggak jelas kan. Tergantung pasien berapa, tergantung remun berapa misalnya. Bayangin nggak kalau misalnya teman-teman udah tahu di kepala bahwa duh bulan ini gue harus ada 40 juta nih minimal nih untuk cicilan rumah, cicilan mobil sama kebutuhan bulanan. Jadinya ngejar-ngejar gitu loh. Ngejar-ngejar jumlah pasien, ngejar-ngejar segala macam yang indikasi operasi abu-abu jadi dioperasiin gitu ya. It's harsh truth gitu loh. Ini kenyataan yang harus kita bahas. Dan inilah yang seringkali menurut saya pribadi ya, mohon maaf kalau saya agak vokal. Inilah yang menyebabkan kita di dunia akademis, di dunia medis itu sering sikut-sikutan. Jangan sampai kue gue diambil orang lain gitu loh. Ya, ini kue gue harus dapat 40 juta soalnya tiap bulan. Kalau ada orang baru masuk di sini, waduh kue saya terganggu nih. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa menurut saya baik banget hal ini diketahui oleh setiap presiden. Lakukan dulu budgeting. Kalau ternyata untuk save 20% aja setengah mati, apakah bijak untuk kita langsung ambil KPR? Saya kira enggak lah, ngontrak dulu nggak ada salahnya. Gitu ya. Yang penting anak sama istri punya atap, bisa hidup dulu, kita lakukan budgeting perlahan-lahan, baru nanti ambil KPR pada waktu yang sesuai. Nah untuk catatan aja, um, rasio utang yang sehat untuk seseorang adalah 36%. Jadi total cicilan bulanan kita, entah itu untuk rumah, untuk mobil, jangan sampai melebihi 36% dari total gaji. Ini yang tadi saya cerita bahwa teman saya nggak pernah melakukan budgeting, ya dia kerja di suatu perusahaan rokok. Dia baru sadar setelah melakukan budgeting bahwa tiap bulan uang gue 75% ternyata keluar bro. Jadi 25% sisanya ternyata selama ini nggak bisa ditabung, habis buat keinginan aja. Jadi please do the budgeting. Kita akan tahu angka yang bisa kita lakukan tuh berapa. Oke ternyata gue belum bisa nih nyicil ini. Ternyata saya belum bisa nih nyicil itu. Baru kita punya perspektif. Oke ini helicopter view akan keuangan kita. Kita jadi tahu apa yang bisa diambil, apa yang enggak. Saya kira itu aja dulu pesannya Dr. Fandi. Nanti kepanjangan. Baik dok, menarik dok, karena memang ini ya dok beda-beda ininya apa perspektif sama prioritas orang dan kadang-kadang tekanan itu membuat orang jadi apa daya pikirnya itu terganggu dan jadi ambil keputusan-keputusan yang enggak rasional begitu ya dok ya. Dok, kemudian ini dok mengenai tadi kan dokter menantang kami-kami ini residen untuk mencatat pengeluaran selama 3 bulan. Nah, sebetulnya sih memang ini dok, kadang-kadang kita pakai aplikasi di Android kan ada dok yang apa kamu hari ini apa makan misalkan 30.000, terus apa klasifikasinya makanan, terus tanggal berapa itu sebenarnya udah tertrack. Tapi memang betul dok yang dokter katakan itu bahkan nggak sampai 1 bulan kayak dok. Setelah menjalani 2 minggu kayaknya udahlah gitu. Nah, kira-kira apa ya dok tips dari dokter untuk bisa Yes. mencatat nih pengeluaran 3 bulan ini? Saya Uh, saya juga mengalami hal yang sama. Jadi sangat-sangat hmm, bisa cerita gini. Jadi menurut saya pribadi dan ini sesuatu yang saya pegang teguh gitu ya. Walaupun orang-orang mau bilang apa terserah lah. Menurut saya aplikasi just doesn't work. Jadi mencatat pengeluaran itu nggak bisa pakai aplikasi teman-teman. Pasti berhenti. Saya nggak pernah ketemu satu orang pun yang rutin pakai aplikasi 3 bulan misalnya pencatatan pengeluaran di situ.
karena ribet gitu loh. Misalnya kita habis beli sesuatu harus buka aplikasi belanja. Aduh, tadi belanja rumah ya, beli pembersih WC misalnya. Itu sekian duit, jadi harus dibagi, makanannya sekian, jadi ribet gitu loh. Jadi kalau waktu itu yang saya lakukan adalah saya pakai kebetulan untuk chatting, untuk texting itu saya pakai Telegram. Nah, Telegram itu paling gampang dia bisa kirim ke diri kita sendiri, ke saved message. Nah, yang saya lakukan adalah tiap kali saya keluarin, misalnya saya baru beli belanja Alfamart misalnya, 300.000, beli apaan ya, mahal banget. 300.000 saya tulis aja gitu, Alfamart 300.000. Besok beli Uniqlo 500.000. Beli makan di Burger King misalnya sekian. Nah, akhir bulan saya scroll ke atas karena itu kan ada tanggalnya di chat. Baru saya masukin di Excel. Semua bulan itu saya masukin di Excel. Baru saya tandain, oke, warna ini kebutuhan, warna ini keinginan. Nah, dari situ baru kita setelah bulan ketiga baru kita tahu bahwa oh ternyata saya butuhnya tiap bulan tuh sekian. Nah, itu tips dari saya karena saya mencoba dulu pakai aplikasi juga, it just doesn't work. Saya nggak tahu kenapa, tapi mungkin ya kita emang nggak bisa segitu telatennya mungkin ya kalau misalnya itu ribet. Jadi paling gampang sih pakai messaging, konversi ke Excel, baru kemudian kita lakukan di akhir bulan, kita tanda-tandain. Gitu Dokter Fandi. Baik dok, terima kasih dok atas tipsnya. Mungkin nanti saya pakai Telegram mungkin dok. Oke, dok. Kemudian ini ada lagi dok yang menanyakan apa? Ini mungkin kalau saya duga sih pembiayaannya dari orang tua mungkin ya dok. Jadi kalau misalnya nih pembiayaan dari orang tua dok, kemudian kan di residen itu ya tidak dipungkiri lah ya dok, kita ini suka keluar pembiayaan yang tidak terduga kadang-kadang. Jadi misalkan hari ini tiba-tiba wah butuh apa, butuh sesuatu yang 600.000 atau besok apalah misalkan kita ada tindakan apa atau apa kita ingin apa sharing keluar biaya tidak terduga berapa. Nah, itu sebenarnya untuk memitigasi hal-hal kayak gitu, Dok. Itu baiknya mungkin kita bisa woro-woro ke sumber pengasuh dana apa masuk dana kita ya kira-kira biaya tak terduganya tuh segini itu ada hitungannya nggak ya, Dok? Nah, itulah sebenarnya gunanya dana darurat, Dr. Fandi. Jadi, kalau misalnya ya kita tahu lah ya ada beberapa orang tua yang udah paham. Jadi kapanpun biaya tidak terduga itu keluar, misalnya harus ikut seminar, harus daftar apalah segala macam, saya nggak tahu. Kalau misalnya orang tuanya aman, dia akan keluarin langsung gitu loh. Nah, makanya yang saya mau ajak teman-teman untuk persiapkan adalah, kan ada bulan-bulan sebelumnya di mana teman-teman tahu bahwa oh pengeluaran lagi nggak terlalu banyak nih. Nah, kalau misalnya tiap bulan tuh udah bisa di save 20%, jadikanlah itu sebagai dana darurat sendiri gitu. Supaya kalau terjadi waktu-waktu di mana kita perlu keluar biaya tidak terduga, kita nggak perlu eh, ganggu-ganggu dana darurat orang tua misalnya atau wali tadi yang membiayai. Ya. Apakah bisa? Menurut saya sih bisa lah. Dana darurat itu kan berarti paling mengorbankan jajan berapa kali, paling mengorbankan nggak Gojek Starbucks pas jaga gitu kan. Saya kira bisa gitu loh kita untuk punya dana darurat selama residen. Dan ini dari pengalaman saya ya, pengalaman saya kurang tahu di urologi gimana. Biasanya paling banyak pengeluaran itu menjelang lulus. Harus ikut seminar sini, seminar itu, biaya ujian board, biaya ujian segala macem. Saya waktu itu 30-40 juta udah hilang lah gitu aja. Akibatnya saya pada saat lulus ya udah dana daruratnya habis gitu lah. Tapi bersiaplah gitu. Jadi mungkin itu satu triknya adalah kembali lagi budgeting berapa persen harus di save. Oke, budgeting kuncinya ya dok ya. Nah dok mungkin ini pertanyaan terakhir dok. Nah kan seperti kita tahu nih teman-teman kita ini banyak yang ikut tren ya dok. Maksud saya begini. Jadi sekarang ini lagi musim banyak sekali apa instrumen investasi seperti saham lah, kripto lah, trading lah, Bitcoin lah yang sampai mereka tuh kalau cerita itu wah menggebu-gebu sekali dok. Sampai terkadang tuh wah apa saya dengan 5 juta misalkan saya dapat 1 juta berapa atau 2 juta berapa ini apa ada grup di Telegram yang
memberi info begitu ya bahwa saham ini besok naik, kayak wah terlihatnya tuh seru sekali sebenarnya dok kalau kalau ikut cerita itu gitu. Tapi tanpa ada pengetahuan yang mendalam atau pemahaman yang mendalam atas analisis dari instrumen investasi tersebut. Nah, untuk menghindarkan kami ini dok dari apa usum-usuman ini, dari instrumen-instrumen yang kita tidak paham, sebetulnya instrumen yang paling tidak aman itu where to start dok. Maksudnya saya tuh bisa mulai kira-kira dari mana yang aman, risiko kecil, mempelajarinya, saya tahu sumbernya di mana dan kredibel. Apa itu saya ke sukuk, atau itu saya ke saham, atau saya ke obligasi, atau kemana dok? Oke, terima kasih Dokter Fandi. Dan ini suatu pertanyaan yang saya sering banget dapatkan ya. Dan saya mau coba ajak teman-teman sejawat untuk berubah pola pikirnya supaya pertanyaannya jangan seperti itu. Karena gini, pertanyaan sebaiknya saya mulai di mana sebenarnya adalah suatu pertanyaan yang menurut saya agak-agak salah sebenarnya. Sebagai contoh gini ya, saya coba ubah jadi analogi yang lebih mudah dimengerti. Misalnya ada seorang residen urologi, ya. Kemudian dia mau menjadi seorang spesialis urologi yang hebat lah gitu. Terus kemudian dia tanya nih misalnya sama konsulennya, misalnya ke Prof. Ponco gitu ya. Prof, kalau misalnya saya mau jadi spesialis urologi yang baik, sebaiknya saya mulai latihan operasi apa dulu ya? Apakah TUR dulu? Apakah bladder? Apakah eh, BPH dulu? Itu kan suatu pertanyaan yang nggak masuk akal sebenarnya kan. Bisa dikemplang kita sama konsulen kita gitu kan. Apa-apaan lo nanya begini. Belajar dulu anatomi, fisiologi, patofisiologi, farmakologi. Nah, sama dengan halnya dengan finance, Dr. Fandi dan teman-teman sekalian. Kunci utamanya bukan mulai di mana dulu. Kunci utamanya adalah anatominya finance kita tahu nggak, fisiologinya tahu nggak, patofisiologinya tahu nggak, farmakologinya tahu nggak. Ya. Apa itu aset klasik tadi? Saham, obligasi, pasar uang. Apa yang dimaksud dengan aset spekulatif? Ya, foreign exchange, crypto, collectibles. Apa yang dimaksud dengan komoditas misalnya? Apa yang dimaksud dengan option? Jadi semuanya dimulai dengan literacy, financial literacy. Nanti kita akan ketemu sendiri bahwa oh ternyata saya tuh ternyata harusnya investasi begini. Dan itu yang saya alami, saya terjun sampai nyoba trading juga, sampai nyoba ini, dan ternyata itu semua nggak perlu. Jadi jangan sampai teman-teman sejawat sekalian jatuh kayak hal yang sama dulu. Baca buku, pesan saya, banyak banget buku-buku finance yang bisa dibaca dan bagus-bagus. Jangan lupa saya selalu tekankan ke teman-teman sejawat bahwa gini, jangan kira karena kita dokter spesialis, kita dianggap orang ya stratanya tinggi dan pinter, akibatnya kita otomatis ngerti keuangan. Nggak bisa. Keuangan itu adalah sesuatu yang kita harus belajar dari nol. Ketahui tadi sejarahnya keuangan gimana, finance itu siklus ekonomi itu bagaimana, dan lain sebagainya lah, panjang lah kalau misalnya kita bahas psikologi ya, bahkan sampai ke psikologi loh. Satu aspek tadi kan kebetulan Dokter Fandi juga bilang gimana caranya supaya saya nggak FOMO, supaya saya nggak jump in, orang lagi beli NFT semua beli juga gitu, orang lagi beli kripto beli juga gitu. Satu-satunya cara adalah meningkatkan literasi keuangan kita. Ya, saya tahu bahwa sebagai residen mungkin waktu belajarnya sangat sempit, cuma ada lah pasti ya bisa baca buku. Sekali-sekali mampir ke toko buku, belilah buku-buku finance misalnya The Intelligent Investor gitu ya. Psychology of Money itu buku-buku yang bagus, saya kira bisa dibaca. Jadi nggak mungkin lah kita bisa berinvestasi tanpa baca, tuh nggak mungkin. Apalagi dari social media doang. Social media tuh white noise menurut saya. Jangan pernah belajar finance dari social media karena ada algoritma. Kalau kita sukanya kripto, semua akan dikasih taunya kripto. Kita suka trading saham, berikutnya feed kita akan trading saham. Jadi ada algoritma yang mengacaukan. Jadi jangan sampai belajar hanya dari social media. Yang paling netral adalah buku. Karena begitu kita baca buku, oke, kita punya value sendiri, oke, yang ini saya nggak mau ikutin, yang ini saya mau ikutin. Jadi benar-benar objektif gitu kita belajarnya. Oke, itu aja mungkin Dr. Fandi. Baik Dokter Jepta, terima kasih banyak dok atas materi yang
sangat menarik ini karena sejujurnya kami juga baru pertama sih dok dapat materi tentang ini dan merupakan tantangan bagi kami ya para residen. Nanti mungkin mulai dicatat pengeluarannya nanti tiap 3 bulan terus diplot. Kemudian ya frugal living ya boleh bagi yang memang penghasilannya kurang dan budgeting ya dan terima kasih banyak sekali lagi kepada Dokter Jefta yang sudah meluangkan Dengan waktu senang di hati, hari Dr. Fandi. Sabtu yang gloomy ini.